Seorang PNS di Malang menghabisi ani-ani kekasihnya saat mereka sedang asik enak-enak alias melakukan hubungan layaknya suami istri. Untuk menutupi perbuatannya itu, ia mengubur jenazah kekasihnya di liang untuk ritual grandong, sedangkan barang-barang lainnya dibuang ke sebuah gua di Malang. Apa sebenarnya yang terjadi dengan PNS yang bernama Subandi itu? Bagaimana bisa tubuh polos kekasihnya yang tanpa sehelai benang itu disembunyikan di liang yang rencananya digunakan untuk ritual grandong alias ritual untuk mencari nomor judi togel. Bagaimana pula kasus pembunuhan yang seolah sempurna ditutupi ini terbongkar oleh polisi. Namun sebelum melanjutkan kisah ini, silakan klik like, subscribe, dan tanda lonceng terlebih dahulu agar Anda bisa nyaman menyimak kisah ini. Pada Februari 2013, Subandi Hari Prasetya menyuruh Suyadi membuat lubang di tanah di tempat pemakaman umum TPU Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang dengan ukuran lebar 40 cm, panjang 2 meter, dan tinggi 85 cm dengan posisi membujur ke utara layaknya galian untuk kuburan. Tentu saja Suyadi bertanya lubang itu untuk mengubur siapa? Subandi, pria yang bekerja sebagai PNS berusia 47 tahun itu pun menjawab bahwa lubang itu akan digunakan untuk ritual grandong. Oleh masyarakat, ritual grandong biasanya dilakukan untuk meminta petunjuk dari makhluk halus penjaga makam agar diberi angka undian togel. Biasanya dilakukan pada malam hari sebelum undian togel itu diumumkan. Tanpa curiga dan banyak bertanya lagi, Suyadi pun menjalankan perintah Subandi. Dengan menggunakan cangkul, Subandi pun turut mengawasi pekerjaan Suyadi, terutama jika ada bagian galian yang kurang rapih. Setelah selesai menggali, Suyadi diminta untuk mengambil 3 lembar papan dengan ukuran lebar 1 meter, panjang 2 meter. Setelah itu, papan tersebut ditutupkan ke lubang galian yang baru saja dibuat. Suyadi kemudian menerima upah sebesar Rp50.000. 3 pekan kemudian, tepatnya 3 Maret 2013, sekitar pukul 10 pagi, Nurianti, 42 tahun, menghubungi Subandi via telepon genggam. Nurianti memberikan kode bahwa badannya sakit-sakit pengen dipijit. Subandi yang sehari-hari bertugas sebagai Kepala Seksi Pengawasan Kebangsaan dan HAM di Kesbangpol Kabupaten Malang itu paham dengan kode yang diberikan Nurianti kekasihnya itu. Dengan menggunakan mobil Daihatsu TAF miliknya, Subandi pun langsung tancap gas menuju ke Panjen menjemput Nurianti. Mereka sudah saling mengenal kurang lebih selama 2 tahun terakhir. Hubungan asmara sejoli ini juga kerap pasang surut. Ini karena Subandi merupakan sosok temperamen. Nurianti bahkan pernah menyuruh Subandi meninggalkan dirinya dan mencari perempuan lain. Meski kerap cekcok, keduanya selalu berakhir akur kembali. Setelah Nurianti dijemput, mereka pun menuju rumah Subandi di Duku Bantur Timur, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Namun di perjalanan, ketika sampai di daerah Gondelang Legi, keduanya menyempatkan makan di sebuah warung sate. Setelah kenyang, keduanya langsung meluncur ke Desa Batur. Mereka tiba di rumah sekitar pukul 12.00 waktu Indonesia Barat. Sesampainya di rumah, Subandi dan Nurianti sempat berbincang-bincang. Selanjutnya, keduanya masuk kamar dan melakukan hubungan badan. Saat melakukan hubungan badan dengan keduanya tanpa sehelai benang pun di badan, Subandi menciumi Nurianti, tetapi Nurianti tidak mau dan memalingkan muka sehingga Subandi merasakan pelayanan Nurianti tidak seperti biasanya. Perlakuan dingin Nurianti membuat Subandi kecewa. Percekcokan sempat terjadi. Subandi kemudian meminta Nurianti mengambil posisi miring ke kanan. Setelah itu, Subandi langsung mengambil sekop yang ada di bawah tempat tidur dan dipukulkan ke kepala Nurianti bagian kiri sebanyak 3 kali. Tak hanya itu, Subandi kemudian memukul dan mencekik Nurianti
hingga akhirnya Nuryanti tidak bergerak lagi dengan cairan merah yang sudah membasahi wajah Nuryanti. Subandi kemudian mengambil sarung dan kaos untuk dipakai membungkus kepala kekasihnya, dan terakhir menggunakan kresek warna hitam dengan tujuan agar cairan merah tidak tercecer ke kasur maupun ke lantai kamar. Setelah itu Subandi ke belakang rumah untuk mencuci tangan dan mengambil terpal penutup mobil warna krem dan hitam untuk dibawa ke kamar. Tubuh Nuryanti kemudian ditarik ke bawah agar posisinya di atas terpal. Subandi kemudian membungkus tubuh Nuryanti dengan terpal tersebut. Setelah terbungkus, Nuryanti dimasukkan ke dalam mobil. Sedangkan barang berupa celana, baju sandal, dan tas sprei dan bantal yang ada ceceran darah dimasukkan ke dalam tas glansing warna putih. Mobil Subandi kemudian mengarah ke tempat pemakaman umum Duku Bantar Timur, Desa Bantur, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sesampainya di TPU, tubuh Nuryanti langsung dibawa ke liang kubur yang sebelumnya sudah digali Suyadi. Subandi pun membuka papan liang yang konon akan digunakan untuk ritual grandong itu. Tubuh Nuryanti kemudian dimasukkan ke dalam liang dan menguruknya dengan tanah dengan menggunakan cangkul. Setelah beres dari lokasi penguburan, Subandi kembali ke rumah untuk mengambil kasur, busa, dan peralatan lainnya yang terkena cairan merah Nuryanti. Selanjutnya barang-barang itu dibuang ke sebuah goa di Desa Sumber Bening, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang. Sehari kemudian, tepatnya pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2013. Sehabis maghrib, Subandi kembali menemui Suyadi dan menyuruh Suyadi mengambil cangkul. Setelah cangkul di tangan, Suyadi kemudian diajak ke TPU dengan menggunakan sepeda motor. Suyadi kemudian diminta merapikan kuburan yang pernah digalinya. Tanpa ia tahu bahwa di dalam liang itu sudah ada jenazah Nuryanti. Saat itu, Suyadi hanya mengerjakan sesuai perintah Subandi saja, tanpa ada kecurigaan apapun. Sepekan kemudian, tepatnya Minggu 10 Maret 2013, warga setempat curiga dengan adanya gundukan makam baru. Padahal dalam beberapa hari ini, tidak ada warga yang meninggal dunia. Terlebih makam juga tanpa nisan. Kecurigaan warga itu langsung dilaporkan ke polisi. Kuburan tanpa nisan itu kemudian dibongkar. Benar saja, petugas dan warga menemukan sosok jenazah perempuan tanpa busana, sedangkan perhiasannya masih menempel di badan. Jenazah selanjutnya dievakuasi ke Rumah Sakit Saiful Anwar Malang untuk diotopsi. Dari situ, polisi mendapatkan petunjuk identitas melalui sidik jari bahwa jenazah adalah Nuryanti. Selain itu, hasil visum tim forensik yang ditandatangani oleh Dr. Tasmono Heni SPF menunjukkan bahwa di tubuh Nuryanti terdapat luka memar, luka terbuka, patah tulang hidung, dan bekas pendarahan otak akibat kekerasan benda tumpul. Polisi kemudian mengumpulkan keterangan saksi. Nanang Priyanto, anak kandung Nuryanti, menjelaskan bahwa ibunya pergi pada pukul 9 pagi, namun tidak tahu tujuannya kemana. Petunjuk semakin jelas mengarah ke Subandi setelah polisi mendapatkan keterangan dari saksi yang bernama Asik. Dia melihat Subandi dan Nuryanti di depan toko roti Viva, Desa Penarukan, Kecamatan Kepanjen, sekitar pukul 10 waktu Indonesia Barat. Keduanya naik mobil jenis jeep kemudian pergi. Kebersamaan Nuryanti dengan Subandi di hari tragedi itu juga dibenarkan oleh anak kandung Subandi, Andik Bagus Setiawan. Andik yang tinggal serumah dengan Subandi itu menjelaskan bahwa pada hari Minggu 3 Maret 2013, Subandi datang ke rumah bersama dengan Nuryanti. Saat itu Nuryanti membawakannya sate dan menyuruh Andik memakannya. Selanjutnya Subandi dan Nuryanti masuk ke dalam kamar, sedangkan Andik setelah makan sate pergi ke rumah saudaranya dan kembali ke rumah pukul 5 sore. Pada saat Andik sampai di rumah, Subandi dan Nuryanti sudah tidak ada di rumah. Subandi pun tidak bisa mengelak. Di depan penyidik dia mengakui semua perbuatannya. Bahkan liang kubur yang dia sebut untuk ritual grandong sebenarnya memang direncanakan untuk mengubur Nuryanti. Ia merencanakan pembunuhan itu karena sering cekcok dengan Nuryanti. Subandi pun mempertanggungjawabkan perbuatannya di Pengadilan Negeri Kepanjen pada Senin 29 Juli 2013
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kepanjen menjatuhkan vonis terhadap Subandi dengan hukuman 18 tahun penjara. Ia dinilai terbukti melanggar pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Vonis yang dijatuhkan lebih ringan setahun dari tuntutan jaksa sebelumnya, yakni 19 tahun pidana penjara.